Ya, tentu aja ini bukan game gua. Jadi, akhir-akhir ini, game horror tuh banyak dimainin orang-orang, kayak game Swarma yang satu ini. Dan karena kalian juga ada yang request game horror, jadinya kami, dua developer pemula ini, bakalan coba buat game horror. Yap, lagi-lagi aplikasi Cockpit satu ini. Jadi, untuk buat monster di game horornya, tentu aja kami harus belajar Blender. Dan tentu aja, kami harus belajar cara bikin donat dulu awal-awal. Karena biasanya orang yang belajar Blender itu dari video ini dulu. Dan setelah kami berhasil bikin donat, kami pun bingung. Ya, jadi kayak nggak tahu mau ngapain lagi. Jadi, walaupun kami udah bisa bikin donat di Blender, tapi kami tetap gak ngerti cara buat monster di Blender itu kayak mana. Karena perbedaan skillnya itu kayak langit dan bumi. Pas kami lihat tutorial di YouTube itu, kami aja bingung, mereka kenapa tiba-tiba jadi aja monsternya. Ini tuh ibarat kayak bayi, diajarin rumus Einstein, ya pasti nggak bakal ngerti lah. Jadi kami lupakan tutorial itu dan lanjut bikin monster dari template manusia ini. Jadi manusianya kami ubah-ubah aja bentuknya sampai jadi kayak gini. Ya walaupun nggak perfect, tapi setidaknya bisa digunain lah ya. Tapi tentu aja penderitaan kami nggak habis sampai situ, karena kami masih harus... Nah, sebenarnya building di Roblox itu lebih gampang daripada di Blender. Cuman ini butuh makan waktu aja sih. Nah, kalau kalian sering main map horror itu, biasanya kita bakalan masuk ke lobby dulu sebelum kita masuk ke game yang sebenarnya. Nah, di lobby itu biasanya ada pilihan, kita mau main sendirian atau mau main bareng player lain. Jadi kami build map lobbynya aja dulu. Dan lobby ini kami nggak pengen terlalu ribet, cukup namain pohon, pagar, sama tempat untuk join gamenya aja dulu. Jadi kami ubah malam hari supaya ada kesan horornya dikit. Oke, lanjut ke map yang sebenarnya. Jadi kami buat dulu place baru di Roblox Studio, lalu kami pindah ke sana biar buildingnya gampang. Nah, di sini nih, kami nggak ada ide sama sekali mau bikin game horror kayak apa. Jadi untuk awal-awal kami mikirin dulu mau ide game horornya kayak apa. Dan setelah beberapa waktu sambil main game di Roblox, akhirnya kami punya satu ide, yaitu buat game horror story di sebuah mansion di mana nanti kita bakalan nyari diari-diari peninggalan dari mansion tersebut. Dan juga tentu aja bakalan ada puzzle-puzzle yang harus diselesain untuk dapat diari-diari tersebut. Selain itu, kalian juga bakalan dikejar-kejar oleh monster yang kami bikin tadi. Gimana menurut kalian? Bagus gak idenya? Tapi sayangnya idenya kami batalin. Karena menurut kami kayak agak terlalu susah dibuat dua developer pemula ini. Jadinya kami pakai ide lain, yaitu buat game horror story yang bertemakan shift malam di supermarket. Yang nantinya kita bakalan bertindak sebagai kasir di supermarket dan nantinya kita bakalan pakai sistem hari kayak di game FNAF. Jadi tiap harinya akan ada kejadian-kejadian yang unik dan serem yang bakalan dirasain pemain. Oke, karena idenya sudah dapet, jadi kami langsung aja eksekusi idenya. Pertama-tama kami buat dulu gedung supermarketnya dari awal. Dan semuanya berjalan dengan lancar, sampai akhirnya sisa pintu yang harus dibuat. Ya, kalau kalian sering ke supermarket itu kan pintunya biasanya otomatis. Jadinya kami harus langsung scripting sedikit di awal, sampai akhirnya pintu otomatisnya bisa digunain. Nah, sekarang supermarketnya udah jadi tapi masih kosong. Dan untuk isinya, kami males banget udah buka aplikasi Cockpit yang tadi. Jadi kami langsung aja buka toolbox dan ambil barang yang ada yang cocok. Tapi sebelum naruh barang-barangnya, kami harus buat dulu rak-rak yang ada di supermarketnya. Ya, kami tinggal gabungin aja sih beberapa part yang ada di Roblox. Dan jadilah rak yang ini, yang cukup gampang dibuat. Tapi pas mau naruh barangnya ke rak, ya disinilah kami baru nyadar. Kami harus copy paste satu-satu barangnya untuk menuin raknya. Dan tebak kami punya berapa rak? Ya, kami punya 36 rak yang harus diisi. Jadinya kami habisin beberapa waktu kami untuk ngisi rak-rak yang ada di supermarket tadi. Sampai akhirnya supermarket kami pun jadi setengahnya. Jadi kami mau langsung lanjut untuk bikin bagian belakang dari supermarketnya yang ada 3 ruangan. Yang pertama itu ada ruangan toilet. Ya kalian pasti sering lah ya lihat game horror itu ada toilet-toiletnya. Lanjut yang kedua itu ada ruangan CCTV, di mana nanti kita bisa pakai CCTV-nya untuk mantau. Dan yang terakhir itu juga ruangan yang sering ditemuin di game horror, yaitu ruangan gudang. Jadi kalau barang di supermarket itu sudah habis, kalian harus restock ke gudang. Nah, selesai sudah map supermarket kami, dan sekarang waktunya import monster yang ada di Blender ke Roblox Studio. Untungnya pas diimport dan diwarnain, monsternya itu masih aman bentuknya, gak aneh-aneh. Dan setelah itu,
barulah kami bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Dan ini tahap yang paling seru. Jadi untuk awal-awal, kami buat dulu semua barang yang ada di supermarket ini bisa diambil oleh player. Mungkin kedengarannya gampang, tapi sebenarnya kami harus mikir keras sampai akhirnya ini bisa berfungsi dengan normal. Selain itu, kami juga ada buat quest yang mana nanti harus kalian selesain. Yang pertama itu ada quest noda, yang harus kalian bersihin satu persatu nodanya. Nodanya ini bakalan muncul random di lantai supermarket, itu bisa di WC, bisa di area depan, dan lain-lain. Lanjut ke quest yang kedua, yaitu ada quest buang sampah. Ini terinspirasi dari SpongeBob, kalau kalian tahu, yang episode shift malam itu. Jadi nanti ada beberapa sampah di sekitar map dan kalian harus ngumpulin satu persatu. Dan setelah kalian ngumpulin, kalian harus buang ke tempat sampahnya. Dan quest terakhir yang paling gampang dibuat dan yang paling serem yaitu quest mati lampu. Ya, jadi kalian nanti harus cari kotak listrik untuk hidupin lampunya. Dan untuk sekarang mungkin baru ini questnya, belum ada nambah quest yang lain. Oh iya, kami juga nambahin center biar kalian masih bisa lihat pas mati lampu, karena gamenya bakalan gelap banget. Dan yang terakhir, kami ada tambahin NPC yang bakalan datang itu jadi pelanggan. Dan nanti kalian harus ngambilin barang yang diminta NPC-nya, lalu kasih ke NPC-nya untuk nyelesain quest-nya. Kalau nggak dikerjain, gimana bang? Jadi, ayo, kerja! Jangan malas ya. Dan apa yang terjadi kalau kalian selesaiin semuanya? Oke, tapi sebelum itu, kami jujur aja lupa sesuatu yang paling penting, yaitu story dari game itu sendiri. Jadi sebenarnya kami belum terlalu mikirin story di D1, D2, D3 itu kayak gimana. Jadinya pas kami mau buat D2, kami pun bingung dan cuma ngeliatin studio. Ya, jadi sebelum mikirin story-nya, kami buat fitur lain dulu yang bisa nambah kesan horor di gamenya, yaitu CCTV. Jadi nanti kita bakalan bisa mantau sekitaran mapnya lewat CCTV. Dan mungkin aja kalian bisa nemuin anomali dari CCTV-nya. Atau jangan-jangan kalian bisa nangkep anomalinya. Ya, itu rahasia sih. Sebenarnya bukan rahasia sih, kami aja yang belum mikirin. Jadi coba kalian tulis ide-ide kalian di komen. Dan kalau ada yang bagus, mungkin gua bakalan pakai idenya. Dan next part kemungkinan bakalan lebih seru, karena kami bakalan nambahin. Dan tentu aja, gua gak akan banyak spoiler di next video. Dan buat yang nanya kenapa gua uploadnya lama banget, 3 minggu sekali, ya karena simpelnya gua sibuk bikin game. Biar gamenya cepet jadi dan bisa dimainin. Dan apakah selesai sampai di sini?